Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa. Dan terlebih dulu saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru ini kita merasakan kasih Tuhan, masih memiliki harapan di dalam penyertaan Tuhan, dan memiliki keteguhan, ketabahan di dalam menjalani kehidupan. Kita nanti akan belajar untuk menghayati firman Tuhan dalam judul memiliki pengharapan baru di tahun baru. Mari kita landasi dengan doa. Semoga Tuhan memberkati kami di tahun baru 2025. Kami mampu dan mau menghayati kasih-Mu dan percaya memberi harapan dan keyakinan. Biarlah perenungan Pagi Menyapa ini diberkati Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Amin. Saudara, renungan kita diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, 2, 3, dan 4. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ya. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Demikian firman Tuhan di Pengkhotbah 3, yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih, pecinta Pagi Menyapa yang diberkati Tuhan. Ayat 1 memberi penegasan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Penegasan ini, ayat 1, Pengkhotbah 3, ayat 1 adalah yang punya waktu adalah Tuhan. Dia sang empunya waktu. Jadi, kita tidak bisa membeli waktu. Kita bisa saja membeli rumah yang bagus. Bukan ratusan juta, tapi miliaran kalau punya uang bisa. Kita bisa membeli tidak hanya rumah, mungkin mobil yang bagus. Bisa. Emas, berlian, perhiasan bisa. Ya. Mungkin bisa juga membeli jabatan, posisi, mungkin. Tapi saya beritahu, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin membeli waktu. Waktu ya 24 jam sehari. Bangun tidur jam 5 atau 6. Ya semua orang jatahnya sama waktunya. Ada orang kerja keras, ada orang kerja cerdas, dapat keuntungan lebih besar kan kalau kerja. Ada orang yang nganggur, ya waktunya sama, tapi hasilnya beda. Karena Tuhan atas waktu, bukan saya, bukan saudara. Orang yang kaya raya tidak bisa membeli waktu. Saya mau karena saya kaya, saya sekarang sudah
pensiun, lalu saya membeli waktu supaya saya tetap meskipun pensiun muda terus. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Waktu tidak bisa dibeli. Tapi waktu bisa dimanfaatkan. Artinya kita bisa mengisi waktu. Di tahun 2024 yang lalu kita bisa evaluasi. Kita tengok ke belakang. Bisa, kemarin kesalahannya ini itu. Oh, kemarin kurang begini begitu. Bisa. Tapi 2025 kita akan berbuat apa? Itu waktu. Waktu bisa digunakan yang harusnya kita gunakan dengan baik. Maka pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, kalau mau ditambahi, ada waktu anak-anak, ada waktu nanti menjadi remaja, pemuda, ada waktu nanti menikah dan atau tidak menikah dan akhirnya tetap semuanya menjadi tua. Segala sesuatu ada waktunya. Itu. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, khususnya dalam bahasa Yunani, ada dua hal yang penting yang diungkap tentang waktu. Yang pertama kita menyebutnya kronos. Yang kedua kita menyebutnya kairos. Kronos. Dari kata ini kita mengenal ada kata kronologi, ya. Kronos. Kronos mirip memang, beda-beda tipis, tapi beda. Ketika Herodes itu di Matius 2 ayat 7 itu tahu ada orang-orang dari Arab, dari Ethiopia, dari Mesir, dari beberapa tempat itu datang untuk mencari ini lahir Mesias, Masya Al-Masih, yaitu juru selamat. Kita cari nih, ini tandanya jelas nih. Mereka ya disebut dengan orang-orang Majus itu kan. Jadi kalau orang Majus itu tiga, itu salah ya. Karena mereka dari beberapa negara dan mereka tidak mungkin datang sendirian. Kalau zaman dulu pasti dengan pengawalnya ya. Pasti bukan tiga orang. Lalu mereka, orang-orang ini ke Yerusalem. Dan Herodes kaget. Loh, kalau ada raja yang sudah dilahirkan dan akan jadi raja, pasti itu menjadi sainganku. Sudah tahu Herodes siapa kan? Herodes itu begitu, anaknya jadi dibunuh karena anaknya ini moncer dan kelihatannya akan jadi pesaingnya. Dia masih ingin jadi raja sampai selama-lamanya, maka anaknya dibunuh. Anaknya dibunuh, tidak hanya satu tuh. Istrinya yang membela anaknya, bunuh juga. Jadi ketika dia mendengar apa ada raja dilahirkan, wah, dia lalu diam-diam, Matius 2 ayat 7 dikatakan, lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan kronos bintang itu nampak? Jadi kronos adalah waktu, urut waktu. Kapan itu? Dinopo jam piro, kronos kapan? Dan mereka cerita, ya ini udah mulai muncul ini. Kelihatan itu bintang timur itu. Kronos. Jadi waktu kronos. Kalau kapan menikah? Kronos. Kapan lulus dan mulai bekerja? Kronos. Kapan gereja ini dibangun? Kronos. Kapan mulai mengelola bisnis baru? Kronos. Jam berapa ini? Kronos. Ya, itu kronos. Jadi waktu dimanfaatkan dalam urutan itu disebut kronos. Dan kita pakai juga kan, manfaatkan juga. Kalau yang masih muda, masih banyak kesempatan. Ya tentu jangan cuma begadang,
Ya buat, ya boleh juga sih begadang, tapi sesekali kan, tidak tiap hari gitu. Dan buat planning, perencanaan bagaimana ke depan. Itu Kronos. Oke, manfaatkan waktu. Segala sesuatu ada masanya. Di bawah kolong langit ini ada waktunya, dan manfaatkan Kronos. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab yang bahasa Yunani itu juga dikenal waktu, tapi bukan Kronos, yaitu Kairos. Ya, kalau tadi Kronos, ini Kairos. Kairos. Kairos itu berbeda dengan Kronos meskipun mirip. Kairos lebih pada waktu dalam arti kesempatan. Supaya jelas begini. Saudara pernah menyeberang ya? Coba dikasih detikan itu. Menyeberang jam berapa? Wah, ini pas lalu lintas lengang, Pak. Saya menyeberang jam 8 pagi. Bagus. Ya, menyeberang jam 8 pagi. Kronos. Dan kesempatan diambil untuk menyeberang karena lalu lintas kosong. Itu yang disebut dengan Kairos. Kalau ibu, bapak, saudara menyeberang tidak mengambil kesempatan yang tepat, misalnya tetap jam 8, tapi lebih 1 menit pada saat yang sama ada orang ngebut dari sana, dan Anda menyeberang, kena pasti. Itu Kairos. Jadi salah memilih Kairos, meskipun kronosnya hanya beberapa detik. Menyeberang itu menggunakan kesempatan yang tepat. Nah, itu Kairos, bukan Kronos gitu. Nah, kalau tahun baru mestinya Bapak Ibu, saya, kita selain menggunakan Kronos, kita mestinya juga menggunakan Kairos, kesempatan. Tadi saya bilang menyeberang pun kalau kesempatannya tidak digunakan dengan tepat, kita kecelakaan. Begitu juga kalau tahun 2025 ada kesempatan banyak di bisnis, di pekerjaan, kita tidak gunakan. Ada orang yang ketika mendengar ada virus baru dan sudah menyebar, membunuh banyak orang, bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan bukan ribuan, tapi ratusan ribu orang di sebelah sana nih, tidak di Indonesia. Dan dokter dari WHO ini harus pakai masker. Ada orang yang dia ini mulai menyebar tahun ini, jam ini, dan seterusnya. Oh, dia Kronos. Ngeri. Tapi dia juga Kairos. Wah, kalau begitu jangan-jangan nanti sampai kemari ya. Bagus juga nih kalau merancang bikin masker. Dia orang biasa, dia penjahit ya, dia bikinlah masker dari kain. Nah, kain-kain yang banyak dibuang itu diambil yang bisa dipakai. Masker. Kairos, mengambil kesempatan yang tepat. Dan tahu kan apa yang terjadi? Ya, corona virus disease COVID-19 masuk juga ke Indonesia. Dan itu cari masker kemana-mana nggak ada. Di toko-toko habis diborong orang. Dan keluarga penjahit yang tidak terkenal ini, dia sudah bikin cukup banyak, dia dijual. Rebutan orang, bahkan pesen. Dia sampai dengan anaknya dia ada terus. Kairos, kesempatan. Oke? Jadi Kronos dan Kairos itu waktu. Dan sebagai orang beriman,
Di tahun baru mestinya kita menengok ke belakang untuk mengambil hikmahnya. Tapi tidak cukup itu, yang penting kita berpijak sekarang dan memandang ke depan untuk Kronos dan Kairos. Menjalani waktu 2025 dan memanfaatkan waktu Kairos 2025. Silakan. Ada mau program, mau bikin rencana apa, mau bikin planning apa, tapi yang jelas Kronos dan Kairos itu masih ada di 2025. Ingat, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya berharap sebagai orang beriman kita mampu menggunakan waktu dengan benar, baik Kronos maupun Kairos, baik waktu secara umum maupun Kairos, kesempatan. Saya berharap yang masih muda atau yang ibu bapak atau yang sudah berkeluarga atau yang sudah lansia atau adiswa bisa menggunakan waktu. Karena masa hidup kita terbatas. Gunakan waktu dengan benar. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami di tahun baru 2025. Kami tanggapi dengan Kronos dan Kairos. Kami jalani waktu, tapi juga ambil kesempatan untuk hal yang seharusnya sebagai orang yang beriman. Karena kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami. Dengan demikian, kami menjadi umat-Mu yang bijak menggunakan waktu, menyikapi waktu, dan kami diberkati Tuhan. Semoga 2025 Tuhan tetap menyertai kami dan kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.